Bab 30. Elvis has left the building. Kami sedang benci pada Samson karena sikapnya yang keras kepala. Kami berdebat hebat di bawah pohon Elysium 9 lawan 1. Tapi ia dengan konyol tetap memperjuangkan benderanya. Tak mau kalah. Duduk perkaranya adalah semalam kami baru saja menonton film Pulau Putri di Betang Es Bagio. Di film itu, Es Bagio DKK terdampar di sebuah pulau sepi yang hanya dihuni kaum wanita. Kerajaan, atau berarti lebih tepatnya, keretuan di pulau itu sedang diteror oleh nenek sihir berwajah seram. Jika ia tertawa, ingin rasanya kami terkencing-kencing. Kami menonton film yang diputar sehabis maghrib itu di bioskop MPB, markas pertemuan buruh, yang khusus disediakan oleh Pentimah bagi anak-anak bukan orang staff. Sebuah bioskop kualitas misbar dengan 2 buah pengeras suara lapangan merek tua. Karena lantainya tidak didesain selayaknya bioskop, maka agar penonton yang paling belakang tidak terhalang pandangannya, di bagian belakang disediakan bangku tinggi-tinggi. Dan kami, 10 seorang termasuk Flo, duduk berjejer di bangku paling belakang. Anak-anak orang staff di tempat yang berbeda. Namanya Wismaria. Di sana, film diputar 2 kali seminggu. Penonton dijemput dengan bus berwarna biru. Tentu saja, bioskop itu juga terbang peringatan keras. Dilarang masuk bagi yang tidak memiliki hak. Kami tak menduga sama sekali kalau film yang berjudul Indah Pulau Putri tersebut adalah film horor. Membaca judulnya, kami pikir kami akan melihat beberapa putri cantik menutup tubuhnya dengan semacam krim dan lari beliran sambil tertawa cekikikan di pinggir pantai. Asyik, kata Kocek berbinar-binar. Namun perkiraan kami meleset. Baru beberapa menit film dimulai, dan desir itu muncul dengan tawanya mengerikan. Yang cekikikan adalah kaum didemit. Es Bagio dan kawan-kawan lari terbirit-birit, dan belakang aku dapat menyaksikan seluruh penonton, anak-anak kuli Pentimah, tiarap setiap nenek jatuh itu muncul di layar. Beberapa anak perempuan menangis, dan anak-anak lainnya ambil rangka 1000. Kabur dan bioskop rombeng ini dan tak kembali lagi. Di deretan tempat dudukku, kulihat Samson yang duduk di ujung kin, hampir sama sekali tidak menonton. Ia bersembunyi di ketiak Syahdan. Sebaliknya, Syahdan bersembunyi di ketiak Akyong. Akyong bersembunyi di ketiak Kucai. Kucai di ketiakku. Aku dan Trapani di ketiak Mahar. Trapani menjerit-jerit memanggil ibunya jika nenek Zirita mengobrak-abrik kampung. Dan Mahar menunduk seperti orang yang mengeningkan cipta. Yang berdiri tegak tak bergerak hanya Harun, Sahara, dan Bro. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat Es Bagio pontang-panting dikejar setan. Jika Es Bagio berhasil lolos, mereka bertepuk tangan. Ketika pulang, kami bergandengan tangan. Ketika melewati kuburan, tangan Trapani sedingin es. Esoknya, saat istirahat siang, Samson berkeras bahwa nenek sihir itulah yang diburu-buru oleh Es Bagio. Kami semua protes karena ceritanya sama sekali tidak begitu. Tahukah kau, justru Bagiolah yang diburu nenek sihir sepanjang film itu? Samson berkeras. Mana mungkin, patah Kucai. Aku melihat sendiri kamu manggil ketakutan di bawah ketiak dan serang Kyong. Samson masih gerulit. Apa kau sendiri menonton? Setahuku hanya Sahara, Harun, dan Flo yang tak bersembunyi. Sahara melirik kami dengan pandangan jijik. Semua pria brengsek, katanya ketus. Harun mengangguk-angguk mendukung mutlak pernyataan itu. Biar kami hanya melirik sekali-sekali bukan berarti kami tak tahu jalan ceritanya. Mahara memojokkan Samson. Demi mendengar kata melirik sekali-sekali itu, Sahara semakin jijik. Semua pria menyedihkan. Samson balas Mahar. Hah, tahu apa kamu soal film? Urus saja jambulmu itu. Kami semua tertawa geli dan memang Mahar segera menyisir jambulnya. Kami semua terlibat perang mulut, kecuali Trapani. Ia diam melamun. Belakangan ini Trapani semakin pendiam dan sering melamun. Aku paham apa yang terjadi. Samson malu mengakui bahwa ia bersembunyi di bawah ketiak Syahdan. Ia tak ingin citranya sebagai pria maco hancur hanya karena ketakutan nonton sebuah film. Perilakunya itu persis kaum turunis di panggung politik negeri ini. Perdebatan semakin seru, diperlukan seorang penengah dengan wawasan dan kata-kata cerdas pamungkas untuk mengakhiri persatuan ini. Sayangnya, si cerdas itu sudah 2 hari tak tampak batang hidungnya. Tak ada kabar berita. Ketika esoknya, Lintang tak juga hadir. Kami mulai khawatir. 9 tahun bersama-sama, tak pernah ia bolos. Saat ini sedang musim hujan, bukan saatnya kerja kopra. Bukan pula musim panen kerang. Sementara Clara telah dikurus sebulan lalu. Pasti ada sesuatu yang sangat penting. Rumahnya terlalu jauh untuk mencari berita. Sekarang hari Kamis, sudah 4 hari Lintang tak muncul juga. Aku melamun memandangi tempat duduk di sebelahku yang kosong.
Aku sedang melihat dahan Felicium tempat ia bertengger jika kami memandangi pelangi. Ia tak ada di sana. Kami sangat kehilangan dan cemas. Aku rindu pada Lintang. Kelas tak sama tanpa Lintang. Tanpanya kelas kami hampa, kehilangan auranya, tak berdaya. Suasana kelas menjadi sepi. Kami rindu jawaban-jawaban hebatnya. Kami rindu kata-kata cerdasnya. Kami rindu melihatnya berdebat dengan guru. Kami juga rindu rambut acak-acakannya, sandal jeleknya, dan tas karungnya. Bu Mus berusaha ke sana sini mencari kabar dan menitipkan pesan pada orang tua yang mungkin melalui kampung pesisir tempat tinggal Lintang. Aku cemas membayangkan kemungkinan buruk, tapi biarlah kami tunggu sampai akhir minggu ini. Senin pagi, kami semua berharap menjumpai Lintang dengan senyum cerahnya dan kejutan barunya. Tapi ia tak muncul juga. Ketika kami sedang berunding untuk mengunjunginya, seorang pria kurus tak beralas kaki masuk ke kelas kami menyampaikan surat kepada Bu Mus. Begitu banyak kejadian kami lalui dengan Bu Mus selama hampir 9 tahun di SD dan SMP Muhammadiyah. Tapi baru pertama kali ini aku melihatnya menangis. Air matanya berjatuhan di atas surat itu. Ibunda guru, ayahku telah meninggal, besok aku akan sekolah. Salamku Lintang. Seorang anak laki-laki tertua keluarga pesisir miskin yang ditinggal mati ayah, harus menanggung nafkah ibu, banyak adik, kakek nenek, dan paman-paman yang tak berdaya. Lintang tak punya peluang sedikit pun untuk melanjutkan sekolah. Ia sekarang harus mengambil alih menanggung nafkah paling tidak 14 orang. Karena ayahnya, pria kurus berwajah lembut itu telah mati. Karena pria cemara angin itu kini telah tumbang, jasadnya dimakamkan bersama harapan besarnya terhadap anak laki satu-satunya, dan justru kematiannya ikut membunuh cita-cita agungannya itu. Maka mereka berdua, orang-orang hebat dan pesisir ini, hari ini terkubur dalam ironi. Di bawah pohon Felicium kami akan mengucapkan perpisahan. Aku hanya diam, hatiku kosong. Perpisahan belum dimulai, tapi terapannya sudah menangis resa-isa. Sarah dan Harun duduk bergandengan tangan sambil terseduh-seduh. Samson, Mahar, Kucai, dan Syahdan berulang kali mengambil wudhu, sebenarnya dengan tujuan untuk menghapus air mata. Akyong melamun sendirian, tak mau diganggu. Flo, yang baru saja mengenal Lintang dan tak mudah terharu, tampak sangat muram. Ia menduduk diam, matanya berkaca-kaca. Baru kali ini, aku melihatnya sedih. Kami melepas seorang sahabat jenius asli di Kanalam, salah seorang pejuang Laskar Pelangi lapisan tertinggi. Dialah ningrat di antara kami. Dialah yang telah menorehkan prestasi paling istimewa, dan pahlawan yang mengangkat derajat perguruan miskin. Ini kuingat semua jejak kecerdasannya sejak pertama kali ia memegang pensil, yang salah pada hari pertama sekolah, 9 tahun yang lalu. Aku ingat semangat persahabatan dan keceriaan buah pikirannya. Dialah Newtonku, Adam Smithku, Andre Ampereku. Lintang adalah mercusuar, ia bintang petunjuk bagi pelaut di samudera. Begitu banyak energi positif, keceriaan, dan daya hidup terpencar dari dirinya. Di dekatnya, kami terimbas cahaya yang masuk ke dalam rongga-rongga otak, memperjelas penglihatan, pikiran, memicu pengetahuan, dan membuka jalan menuju pemahaman. Darinya, kami belajar tentang kerendahan hati, tekad, dan persahabatan. Ketika ia menekan tombol di atas meja mahoni, pada lomba kecerdasan dulu, ia telah menyihir kepercayaan diri kami sampai hari ini. Membuat kami berani bermimpi melawan nasib, berani memiliki cita-cita. Lintang seumpama bintang temperasi Cassiopeia yang meledak dini hari ketika menyentuh atmosfer, ketika orang-orang masih tetap tertidur. Cahaya ledakannya menerangi angkasa raya, memberi terang bagi kecemerlangan pikiran tanpa seorang pun tahu, tanpa ada yang peduli. Bagai meteor pijar, ia berkelana sendirian ke planet-planet pengetahuan. Lalu kedipnya meredup dalam hitungan mundur, dan hari ini ia padam. Tepat 4 bulan sebelum ia menyelesaikan SMP, aku merasa amat pedih karena seorang anak super jenius penduduk asli sebuah pulau terkaya di Indonesia hari ini harus berhenti sekolah karena kekurangan biaya. Hari ini seekor tikus kecil mati di lumbung padi yang berlimpah murah. Kami pernah tertawa, menangis, dan menari bersama di dalam lingkaran bayang kubara Nabi. Kami tercengang karena terobosan pemikirannya, terhibur oleh ide segarnya yang memberontak, tak biasa, dan menerobos. Ia belum pergi, tapi aku sudah rindu dengan sorot mata lucunya, senyum polosnya, dan setiap kata-kata cerdas dan mulutnya. Aku rindu pada dunia sendiri di dalam kepalanya, sebuah dunia kepandaian yang luas tak terbatas, dan kerendahan hati yang tak bertepi.
Inilah kisah klasik tentang anak pintar dan keluarga melarat. Hari ini, hari membuat Gamang seorang laki-laki kurus cemara angin. 9 tahun yang lalu akhirnya terjadi juga. Lintang, sang bunga merah ini, takkan lagi meluntar tepung sari. Hari ini, aku kehilangan seorang teman sebangku selama 9 tahun. Kehilangan ini terasa lebih menyakitkan melebihi kehilangan Aling. Karena kehilangan Lintang adalah kesia-siaan yang maha besar. Ini tidak adil. Aku benci pada mereka yang berpesta pora di gedung. Dan aku benci pada diriku sendiri yang tak berdaya menolong Lintang. Karena keluarga kami sendiri melarat dan orang tua kami harus berjuang setiap hari untuk sekedar menyambung hidup. Ketika datang keesokan harinya, wajah Lintang tanpa hamba. Aku tahu hatinya menjerit, meronta-ronta dalam putus asa karena penolakan yang hebat terhadap perpisahan di sekolah. Kawan-kawan, buku, dan pelajaran adalah segala-galanya baginya. Itulah dunianya dan seluruh kecintaannya. Suara sepi membisu. Suara-suara unggas yang biasanya riuh rendah di pohon wilsium, sore ini renggang. Semua hati terendam air mata melepas sang mutiara ilmu dan lingkaran pendidikan. Ketika kami satu persatu memeluknya tanda perpisahan, air matanya mengalir pelan, pelukannya erat seolah tak mau melepaskan, tubuhnya bergetar. Saat jiwa kecerdasannya yang agung tercabut paksa meninggalkan sekolah. Aku tak sanggup menatap wajahnya yang pilu, dan kesedihanku yang mengharu biru telah mencurahkan habis air mataku. Tak dapat kutahankan sekeras apapun aku berusaha. Kini, ia menjadi tangis bisu tanpa air mata. Perih sekali. Aku bahkan tak kuat mengucapkan sepatah pun kata perpisahan. Kami semua sesenggukan. Bibir Bumus bergetar menahan tangis. Matanya semerah saga. Tak setitik pun air matanya jatuh. Beliau ingin kami tegar. Dadaku sesak menahankan pemandangan itu. Sore itu adalah sore yang paling sendu di seantero Behitnong dan muara sungai Lenggang sampai ke pesisir Pangkalan Punai dan Jembatan Mirang sampai ke Tanjung Pandan. Itu adalah sore yang paling sendu di seantero jagat alam. Saat itu aku menyadari bahwa kami sesungguhnya adalah kumpulan persaudaraan cahaya dan api. Kami berjanji setia di bawah halilintar yang menyambar-nyambar dan angin topan yang menerbang gunung-gunung. Janji kami tertulis pada 7 tingkatan langit. Disaksikan naga-naga siluman yang menguasai laut Cina Selatan. Kami adalah lapisan pelangit indah yang pernah diciptakan Tuhan. 12 tahun kemudian.